Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon kepadamu hikmat, supaya setiap pembahasan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amen. Berkati hambamu, Pak Robson, dan hambamu juga dalam berdiskusi ini. Kami percaya bahwa firman-Mu di atas pengetahuan kami. Dan kami tunduk kepada firman-Mu dan kami minta firman-Mu sajalah yang boleh terbuka dalam pikiran kami, sehingga itu menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk diskusi ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, mungkin Om perlu memberikan sedikit ulasan ya di awal ya Om ya, Ya, atau pendahuluan lah mengenai apa yang bisa dipetik oleh setiap teman-teman atau Bapak Ibu yang bergabung dari topik yang kita mau bahas malam hari ini, ditetapkan untuk selamat atau binasa. Ya, silakan Om. ya. Jadi malam ini kita belajar bahwa Tuhan memberi anugerah secara sempurna kepada kita lewat kematian kayu salib. Dan dengan itu dia memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada siapa yang boleh percaya. Jadi tidak memilih orang mana yang akan percaya, siapa saja, ya. Jadi barang siapa yang percaya. Jadi tidak ada bilang barang siapa yang dikhususkan percaya. Barang siapa yang percaya, nah orang yang percaya itu pasti diselamatkan. Jadi di sini penting sekali kita untuk memutuskan untuk percaya. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Dan barang siapa yang tidak percaya, dia pasti binasa. Jadi jelas di sini, ya. Oke. Ya, begitu. Jadi menjadi percaya itu keputusan kita ya. Iya. Iya. Anugerah itu sesuatu yang bisa diterima dan ditolak Om ya. Iya, betul. Itu dulu pesan yang Betul. harus kita tegaskan di awal ini Om ya. Iya. Iya. Jadi secara praktis pembahasan kita, topik kita malam ini kaya sekali ya secara aplikatif Om ya. Iya, betul. Kita pada akhirnya dapat menyadari bahwa kalau pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan yang tentukan ya. Bukan. Bukan. Tapi karena memang kita yang tidak meresponi dan memenuhi tanggung jawab kita. Iya, betul. Ya, nanti dengan panjang lebar kita akan membahas mengenai hal ini Om. Dan Iya. kami di awal ini sudah membuka kesempatan bagi setiap teman-teman, Bapak Ibu, untuk memberikan pertanyaan kepada setiap kita, untuk kita boleh bahas dan kita ulas. Sekaligus harapan kita tentunya diskusi kita malam ini dapat menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang bergabung atau Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah join, dan kalau sekali lagi tidak keberatan boleh dibagikan linknya. Saya juga sambil ngomong begini sambil membagikan linknya gitu Om. Semuanya, Iya. semuanya boleh dengan segera bergabung dan tidak telat ya mengikuti pembahasan kita Om. Iya. Iya. Kalau tidak berkeberatan ya Bapak Ibu boleh dibagikan linknya. Sekali lagi saya sendiri sambil membagikan linknya nih kepada semuanya supaya yang lainnya juga ikut bergabung dan terberkati Om ya. Iya, iya. Ya. Oke. Oke, saya mau angkat satu pembahasan mengenai determinisme atau determinism sama compatibilism yang kemarin tidak sempat kita bahas secara detail Om. Kita hanya kupas secara singkat saja. Determinism adalah pandangan yang memahami bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan, sampai hal yang terkecil sekalipun sudah ditentukan. Dan sebagaimana, ini konsekuensi berpikir logisnya, sebagaimana diyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, maka dosa juga termasuk di dalamnya atau menjadi bagian di dalamnya. Nah, itu determinisme. Compatibilism itu artinya bahwa manusia hanya bebas untuk memilih apa yang Tuhan sudah tetapkan.
Ya, bagaimana pandangan Om terkait dengan dua hal ini? Mungkin dimulai dari determinisme. Ini sangat Ya. terkait dengan topik kita malam hari ini. Bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan sampai bagian yang terkecil. Berarti termasuk dosa di dalamnya. Bahkan orang-orang yang akan selamat dan orang-orang yang akan binasa termasuk di dalamnya. Jadi siapa yang akan selamat, siapa yang akan binasa, itu sudah ada dalam determinisme Tuhan atau penentuan Tuhan dari sejak kekal. Nah, bagaimana Om menyikapi pandangan ini? Silakan Om. Kalau betul-betul itu seperti itu pandangan dari determinisme atau determinise itu, paham itu, maka sebenarnya kalau dipikirkan, saya juga beberapa hari ini membaca pandangan-pandangan seperti ini, seperti kompatibilisme itu, lalu ada libertarianis lagi, ada beberapa pandangan. Nah, saya pikir kalau memang Tuhan itu betul-betul menetapkan seperti itu, maka sebenarnya manusia tidak perlu dipersalahkan. Karena dapatkah manusia melakukan di luar dari penetapan Tuhan? Kan tidak mungkin. Jadi manusia hanya mengerjakan semua yang telah ditetapkan Tuhan. Lalu bagaimana kalau sampai terkecil-kecil? Berarti kalau terkecil-kecil, Tuhan menetapkan dosa. Tuhan harus menetapkan cara untuk melakukannya. Dan orang yang melakukan itu juga. Dan kalau demikian, bagaimana orang ini bisa diminta pertanggungjawaban atas semua yang dia buat? Padahal yang dia buat adalah merupakan bagian dari apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Mau tidak mau. Tidak mungkin Tuhan menetapkan sesuatu yang dia tidak suka. Berarti dosa harus menjadi kesukaannya. Dosa harus menjadi hal yang betul-betul diinginkannya. Dan kalau demikian, berarti Allah yang kita sembah ini Allah yang mengerikan. Karena Allah yang membuat kita demikian. Jadi kita dalam aplikasi kan jadi aneh. Kenapa orang-orang yang berpandangan ini harus berkata begini? Kalau anaknya dibunuh, dia akan berkata begini, saya tidak perlu lagi ke pengadilan, saya tidak perlu berusaha untuk menyuruh hakim untuk mencari kebenaran. Karena memang ini sudah bagian dari apa yang Tuhan telah buat. Dan saya harus bersyukur karena ini sudah ditetapkan Tuhan. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang punya pandangan seperti ini. Apakah kamu mau mengurus perceraianmu atau mengurus hukum yang terjadi karena pembunuhan? Anda mau urus untuk mengadili orang itu atau tidak? Kalau Anda mengadili, bukankah Anda melawan ketetapan-ketetapan Allah atau Anda melawan semua yang dilakukan Allah dengan tidak terkecuali seperti ini? Kan lucu. Kalau kita betul-betul mau menempatkan ini dalam aplikasi kita, seharusnya kita tidak perlu bertanya apa-apapun dan kita hanya berkata sudah biar saja terjadi. Kan itu aneh sekali. Ya. Tapi sesungguhnya mereka tidak konsisten dengan ini. Akhirnya mereka urus juga kan? Berarti kan tidak konsisten. Tidak konsisten. Menarik sekali Om, ketika Om kaitkan dengan aplikasi. Seharusnya kan konsekuensi berpikir logikanya nih ya, nggak perlu lagi mencari kebenaran atau keadilan kalau kita ini menjadi korban ketidakadilan. Kalau memang ketidakadilan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka harus terima aja dong. Iya. Tapi pada faktanya kan tidak kan? Iya. Iya. Yang kedua, apa alasan Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita atau menuntut pertanggungjawaban dari kita pada hari penghakiman nanti? Kalau semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan, kita menjadi binasa karena Tuhan yang menetapkan kita binasa, lalu Tuhan menghakimi kita. Atas dasar apa Tuhan menghakimi kita kalau kita menjadi binasa karena Tuhan yang sudah tetapkan dan tentukan? Kan menjadi lucu. Iya. Iya. Gitu ya? Iya. Iya, betul. Menarik sekali. Sekali. Dan tadi kan ada Om menegaskan mengenai bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, termasuk hal-hal yang buruk dari paham determinisme ini kan.
Pertanyaannya kan, bagaimana Allah yang Maha Kudus bisa menghendaki sesuatu yang buruk? Kan konyol. Iya. Kalau ini mungkin perlu diluruskan atau perlu dipertegas, Om, menurut saya. Iya. Mengenai menghendaki dan mengizinkan. Nah, seharusnya pemilihan kata kan juga sangat menentukan kan pengertian sesuatu itu. Nah, sebenarnya seharusnya kita memandang seperti apa? Allah menghendaki atau Allah mengizinkan? Karena kalau Allah menghendaki, bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus menghendaki kita tidak binasa? Sementara kalau benar kita memahami demikian, maka kontradiktif dengan ayat-ayat Alkitab, di mana Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, Dia menghendaki semuanya binasa. Allah datang untuk semua orang. Itu kan akan menjadi kontradiktif dengan semua ayat-ayat yang di dalam Alkitab. Menjadi sulit untuk kita menjelaskan pandangan itu terkait dengan teks-teks atau konteks Alkitab. Ya, bagaimana, Om? Iya. Jadi Allah menghendaki dan Allah mengizinkan, ya. Iya. Bahkan sebenarnya kata Allah mengizinkan ini pun begitu sulit untuk didefinisikan. Nah, jadi sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya harusnya dihilangkan menurut saya. Jadi Allah tidak menetapkan segala sesuatu harus begitu. Kalau tidak, maka kita menggunakan kata-kata yang lebih kelihatan lebih lunak. Tetapi sebenarnya artinya kurang lebih. Kalau saya memahami, lebih bagus saya mengatakan Allah tidak menetapkan segala sesuatu. Tetapi dosa adalah konsekuensi dari penetapan Allah yang lain. Sehingga Allah tidak menetapkan dosa, bahkan mengizinkan. Ya. Ya. Jadi pemahaman Allah tidak menetapkan segala sesuatu. Dalam pengertian bahwa Allah termasuk dosa. Allah tidak menetapkan. Dosa Allah tidak tetapkan, tetapi Allah menetapkan hal lain yang menyebabkan dosa itu ada. Yaitu kehendak bebas. Kehendak bebas. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk dosa, dan kita bilang, jangan kata menetapkan, jangan pakai, mengizinkan. Itu kurang lebih sama sebenarnya. Kurang lebih sama. Cuma diperhalus saja. Saya pernah ada perdebatan dengan masalah ini. Ya. Kalau kita mengatakan Allah mengizinkan, sebenarnya Allah tidak mampu menghadapi itu kelihatannya, ya. Sehingga Allah mengizinkan. Artinya begini, saya ngelarang jangan, tetapi karena kau buat, ya sudahlah. Berarti kan aku lemah. Aku tidak berdaya untuk menahan kamu untuk melakukan. Sehingga aku lemah. Sehingga ya sudahlah. Dan dengan itu saya mengatakan Allah mengizinkan. Sebenarnya Allah tidak, kalau Allah mengizinkan, seharusnya Allah berikan kompensasi dong. Pak, saya tidak masuk sekolah, saya minta izin ya. Berarti harus ada kompensasi. Harus ada kompensasi, tidak boleh dihukum. Nah, beda dengan tidak mengizinkan sama sekali. Kalau tidak mengizinkan sama sekali, ya sudah. Tapi kalau mengizinkan, masih harus dapat dimaklumi lah. Ya, tapi nyatanya dosa itu bukan hal yang di hadapan Allah sepele loh. Allah tidak menganggap itu dosa sepele. Sehingga dia menebus itu, menebus kita. Karena itu serius bagi Allah dosa itu. Bagaimana dia mengizinkan. Jadi saya rasa itu hanya gaya bahasa saja supaya kelihatannya tidak terlalu kasar untuk kata penetapan. Sehingga ya seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Allah tidak menetapkan, bahkan mengizinkan sekalipun.
Tetapi kenapa itu terjadi? Ya sudah, itu terjadi itu karena memang kehendak bebas yang dia berikan kepada kita. Mau tidak mau itu harus terjadi. Mau tidak mau. Tapi kalau kata Hmm. mengizinkan ini seram, ya, seram sekali. Ya, Iya, beda-beda memang tipis lah. memang di situ ada perdebatan yang panjang mengenai pemilihan kata atau Iya, perbedaan makna kata mengenai penetapan atau menetapkan atau mengizinkan. Ada orang yang berpendapat bahwa menetapkan tidak benar, mengizinkan benar, karena itu konsekuensi dari Allah yang telah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Maka manusia bisa dengan bebas menentukan pilihannya. Dan Hmm. Allah yang telah memberikan kehendak bebas kepada manusia, ya mengizinkan manusia untuk menggunakan dengan bebas kehendak bebas yang dimilikinya. Nah, itu bagi orang yang setuju lebih tepat kata mengizinkan daripada menetapkan. Kalau menetapkan kan sesuatu yang sudah dicap, didekrit, tidak mungkin tidak terjadi kan? Iya, betul. Nah, mungkin di Betul. situ perbedaan kata yang kalau mau diurai lebih tajam, lebih dalam, terkesan mungkin maknanya perbedaannya di situ kali Om ya, diizinkan Iya, karena itu iya, konsekuensi dari kehendak bebas, ditetapkan tidak iya, mungkin karena tidak mungkin tidak terjadi kalau sudah ditetapkan. iya. Jadi sebenarnya kita ini sedang ada dalam teologi yang sengaja dibuat supaya terkesan lebih kasar, lebih lunak dan lepas. Jadi ada yang tegas itu pasti Allah menetapkan. Bahkan Nah, dosa pun harus ditetapkan Allah. Tidak mungkin itu bisa terjadi kalau Allah tidak menetapkan. Itu yang hmm, keras punya. Yang agak hmm, sedang punya mengizinkan. hmm, Mengizinkan itu lebih kelihatan supaya kita tidak terlalu mengabaikan kedaulatan Allah. hmm, Sehingga terkesan Allah masih berdaulat gitu. Karena hmm, mengizinkan itu masih ada campur tangan Tuhan, tetapi hmm, kelihatan pasif. Tidak secara ya, langsung, pasif. ya, Tetapi apakah benar Tuhan mengizinkan itu? Ataukah segala sesuatu yang terjadi itu memang Tuhan tahu, tetapi uh, bukan berarti Tuhan menghendaki. ah, Nah, terjadi tapi bukan tentu Tuhan menghendaki. Karena Tuhan ya, menghendaki semua orang selamat. Kalau Tuhan menghendaki semua orang selamat, kenapa dia masih memberikan ada sedikit peluang untuk manusia jatuh dalam dosa? Karena izin itu ada peluang. hmm, Mengizinkan itu ada peluang. Ada hmm, peluang. Berarti Allah menghendaki, tetapi sebenarnya Allah memberikan peluang. ya, Ya sebenarnya kalau mau bilang memang dia sudah berikan kehendak bebas dan peluang itu bukan pada Allah yang menginginkan tapi pada manusia. hmm. Ya. Keinginan, Jadi keinginan, keinginan itu tidak lahir dari Allah tapi dari manusia. iya, itu tidak lahir dari Allah, itu tepat. Ya, Kalau Allah, lahir dari kalau lahir dari Allah ada kemungkinan Allah mengkondisikan itu. Allah hanya memberikan larangan sesuatu yang tidak perlu atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Iya. Tetapi sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh manusia itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh manusia itu sendiri, bukan Allah, ya Om ya. Iya, bukan. Bukan. Oke, Bukan. Jadi oke. sehingga kita tidak membentuk di sini satu opini bahwa Allah punya peluang untuk dipersalahkan. Ya, itu Iya. itu itu tujuan kita. Iya. Itu kesimpulan kita. Itu Iya. yang kita maksud dengan kata lain. Iya. Ya. Iya. Jadi kita ada dalam kesimpulan bahwa tidak mungkin sesuatu yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, adalah kehendak Allah ya. Iya, betul. Tidak Karena mungkin. kehendak Allah semua orang itu selamat. Ya, Kenapa kehendaknya. saya katakan itu? Kenapa saya katakan itu? Kalau tidak, maka sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, Hmm, itu dia tidak berkata itu baik adanya. hmm, Harus itu buruk adanya. hmm, Berarti pada waktu penciptaan manusia,
Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan rupa Allah itu bukan rupa yang buruk. Kecuali Allah punya rupa buruk pada manusia. Tapi dia menciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu berarti tujuan pertama Allah itu bukan kehancuran manusia. Ya. Jadi kalau dengan demikian, maka kita tahu bahwa ciptaan Allah pada manusia itu begitu agung sekali. Begitu mulia sekali. Bahkan kebebasan itu menunjukkan bahwa manusia mulia. Kalau manusia itu tidak diberi kebebasan, maka manusia tidak segambar dengan Allah. Karena Allah pun bebas melakukan segala sesuatu ya. Tetapi yang baik. Iya. Yang baik tentunya. Yang baik tentunya. Masa Allah ciptakan manusia segambar dengan dia, lalu Allah menginginkan kehancuran, menginginkan keburukan, bahkan dengan begitu. Tapi memang harus konsekuensinya ketika Allah membentuk kita, harus dia memberi kehendak bebas pada kita. Kalau tidak, maka keserupaan kita dengan dia tidak mungkin. Tapi kalau kehendak bebas terjadi pada kita, kemungkinan juga terjadi kejatuhan ada pada kita. Dan kalau kejatuhan itu terjadi pada kita, adalah memang konsekuensi pada kita, bukan pada dia lagi. Ya, jadi adanya dosa itu karena adanya kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setiap kita ya. Iya, betul. Nah, ini menjadi menarik ketika Om menghubungkannya dengan penciptaan. Kalau kita merujuk kepada penciptaan, maka jelas sekali tidak ada ruang bagi kita untuk membenarkan determinisme atau kompatibilisme. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta, Alkitab dengan tegas menegaskan bahwa semuanya itu baik adanya. Baik. Kalau kita mengakui ada sesuatu yang buruk, kenapa tidak ada yang buruk ditegaskan oleh Alkitab pada waktu Allah menciptakan? Tidak ada. Iya, bahkan pada waktu terakhir Allah menciptakan manusia, dia berkata bukan baik, sungguh amat baik. Di ayat 31 itu. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan sungguh amat baik apa yang Tuhan ciptakan. Kesimpulan dari kesemua yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk. Nah, segala sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan itu menjadi buruk ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, atau dengan kata lain menyalahgunakan kehendak bebasnya. Iya. Betul. Nah, itulah awal dari segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itu tidak ada dalam rancangan Allah. Itu tidak ada dalam kehendak Allah. Itu tidak ada dalam hati Allah. Itu jelas sekali. Seperti yang kita sudah jelaskan di minggu sebelumnya, Om. Mengenai ayat-ayat yang kita pakai untuk menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki sama sekali yang buruk terjadi. Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 19 ayat 5, dan yang lainnya. Begitu, Om. Oke. Iya, betul. Oke. Sekarang kita masuk mengenai kompatibilisme, Om. Mungkin sedikit saja waktu yang kita pakai untuk membahas hal itu, supaya lebih tajam kita masuk kepada ayat-ayat yang perlu kita ulas secara lebih tajam dan kritis. Nah, kompatibilisme. Jadi manusia hanya bebas untuk memilih apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, apakah layak kita mendefinisikan kehendak bebas dalam pengertian itu? Kompatibilisme. Iya. Kemarin saya sudah jelaskan, kalau manusia itu bebas melakukan apa yang Tuhan tetapkan, maka sebenarnya manusia itu sama dengan robot. Karena apa? Sekarang saya bermain remote mobil. Kan mobil itu kan melakukan yang saya inginkan. Jadi dia mau bagaimanapun, berputar bagaimanapun, jatuh kemanapun kan sesuai dengan apa yang saya atur. Sebenarnya itu bukan kehendak bebas berarti. Itu robot. Itu robot menurut saya. Itu tetap robot. Mau tidak mau itu robot. Ya. Pertanyaannya begini. Allah menetapkan itu kapan? Yang pandangan kompatibilisme ini. Itu Allah menetapkan kapan? Kalau Allah menetapkan sebelum dunia diciptakan, berarti sebenarnya
Bahkan kejatuhan dan semua yang terjadi itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Apakah itu buruk? Wah, itu akan bertolak belakang dengan penciptaan yang dia katakan semua baik. Betul. Jadi buat apa Tuhan buat baik nanti kalau Tuhan rusakin sendiri? Jadi yang baik. Itu kan Tuhan kurang kerjaan. Iya. Buat apa ciptakan barang yang bagus, sudah bagus, dipukul-pukul sampai hancur untuk apa? Jadi kan bertolak belakang ya. Ya. Jadi kesimpulannya yang baik yang Tuhan ciptakan menjadi rusak karena Tuhan sendiri. Iya. Iya, karena dia buat itu kan, karena sudah sebelum dunia diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, sudah ada di pikiran dia untuk membuat sesuatu dan sekaligus dia merusak sesuatu yang dia buat. Kan dia buat begitu kan? Iya, terus dan ini konsekuensi berpikir logis yang nggak bisa dielakkan Om menurut saya ya, bahwa kita tidak bisa tidak mempersalahkan Allah. Akhirnya kita jadi mempersalahkan Allah kalau kita memahami Allah itu seperti itu, manusia itu seperti itu. Bahwa manusia itu hanya bebas untuk memilih apa yang Tuhan sudah tentukan. Dengan kata lain, apakah kita mau menyimpulkan kejatuhan itu adalah pilihan Allah? Sehingga ketika kita jatuh itu karena sudah dipilih oleh Allah. Begini Pak Robson, anggap saja kita ini orang berdosa, memang kita orang berdosa. Sangat orang berdosa. Sekarang, maukah Pak Robson buat sebuah kue yang enak dengan segala upaya yang enak, tapi pikiran Pak Robson setelah itu jadi dengan segala keringat yang terjadi, terakhir Pak Robson pukul sampai hancur. Itu pasti orang berkata, apa orang ini gila atau tidak? Lah, apakah Tuhan kita itu yang kudus, yang mulia, yang penuh hikmat itu melakukan hal yang sekonyol kita? Kita aja belum tentu melakukan sekonyol itu. Kok bisa Allah melakukan sekonyol itu? Menciptakan kita dan membentuk manusia sedemikian rupa. Butuh waktu menciptakan manusia. Dan dengan tangannya sendiri, dia membuat. Bukan sekedar berfirman, dia membentuk dengan tangannya sendiri. Nah sekarang setelah dia bentuk itu, dia merusak itu semua. Itu Tuhan itu kayak main benteng-bentengan di dalam pasir. Habis buat-buat, malas bongkar. Dan kita anggap Tuhan seperti itu. Apakah Tuhan seperti itu maksudnya? Kan lucu jadinya. Kayaknya Allah bermain-main dengan segala sesuatu. Apakah kematiannya juga adalah main-main? Kalau kita mulai dari Allah seperti itu, berarti kematian di atas kayu salib itu semua kebohongan. Hanya main-main saja. Ya, tadi Tidak. analogi yang Om berikan tentang kue itu saya rasa sudah menjadi analogi yang tepat menurut saya untuk menganggap bahwa kompatibilisme itu adalah pandangan yang salah, Om ya. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi bagaimana mungkin Allah yang maha baik terus menciptakan segala sesuatu yang baik dan dia mau menunjukkan bahwa dia itu baik dengan dia merusakkan apa yang baik yang dia ciptakan, lalu nanti dia perbaiki lagi dengan dia mengutus anaknya yang tunggal. Padahal semuanya ini sebuah rekaan-rekaan dia saja, rekayasanya. Jadi ibarat sebuah panggung sandiwara jadinya, Om. Betul. Sangat mengerikan, ya. Itu ya ngeri sekali ya gambaran Allah yang seperti itu. Jadi sekali lagi selamat malam semuanya. Terima kasih buat join dan sekali lagi kami mengundang setiap kita untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan topik kita, ditetapkan untuk binasa atau selamat. Nah ini tidak bisa tidak kita pahami dengan benar, harus kita pahami dengan benar supaya pergumulan kita pun menjadi benar, supaya benar-benar ada keseriusan dari kita untuk memperkarakan keselamatan kita, memenuhi tanggung jawab kita. Alkitab dengan tegas mengatakan Filipi 2 ayat 12 dan 13 bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya betapa serius kita
untuk meresponi anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Karena tidak otomatis kita selamat hanya karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dan kalau kita merujuk kepada Alkitab secara khusus Injil, sangatlah kuat pesan mengenai tanggung jawab. Jadi kita harus memenuhi tanggung jawab kita dengan kita meresponi anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ini bukan berarti menjadi hilang kedaulatan Tuhan atau seakan-akan bahwa jadi kita yang berjasa. Bukan. Ini terkait dengan bagaimana kita yang telah ditebus oleh Tuhan menerima atau kembali kepada Dia dengan kita menerima anugerah yang Dia telah berikan bagi setiap kita. Nah, ini menjadi menarik, Om, ketika kita membahas sesuatu yang bersifat polemik atau sesuatu yang sudah umum diperdebatkan dan tidak kunjung selesai untuk diperdebatkan dan masih menjadi sangat hangat untuk diperbincangkan. Itulah alasan mengapa kita untuk tetap mengangkat kasus ini sekalipun terus diperdebatkan, diperguncingkan. Ya, mengenai apakah Allah terlihat menjadi tidak berdaulat kalau kita berkesimpulan selamat itu perlu respon atau tanggung jawab. Bagaimana, Om? Ya, jadi begini, kedaulatan Allah itu tidak ditentukan oleh apapun. Bahkan dia diam sekalipun tidak mengerjakan apapun, dia tetap berdaulat. Tidak berkurang, tidak bertambah kedaulatannya ya? Iya, tidak. Tidak. Dia tetap berdaulat, ya. Umpamanya, ya, ini negara kita ini ya, negara kita Indonesia. Lalu Jokowi tidak mengerjakan apa-apa, umpamanya presiden kita diam saja, tetap dia berkuasa. Dia berkuasa, tidak perlu dia suruh pasukannya tembakin orang semua untuk menunjukkan dia berkuasa. Dia tetap presiden yang berkuasa. Iya, dia presiden. Jangan sampai kita berpikir kalau dia datang, dia marah-marah orang, dia suruh ini, baru kita tahu, oh itu berkuasa. Nah, kita pikir berkuasa model begitu. Nah, Tuhan juga kita pikir begitu. Kalau Tuhan itu bikin begini, dia ambil sebagian orang, dia selamatkan, nah itu baru dia hebat, dia berkuasa. Tanpa dia lakukan apa-apa, dia tetap berkuasa. Jadi, jangan sampai kita memandang Allah berkuasa itu menurut kita punya pemikiran. Gitu. Kalau manusia punya kehendak bebas, manusia bisa melakukan apa saja, lalu kita berkata Tuhan tidak berkuasa. Tuhan berkuasa itu, dia tetap pada berkuasanya dia itu pada dirinya sendiri dan menetap pada dirinya sendiri. Sebagai Allah yang punya pribadinya dan kedaulatan itu melekat pada dirinya. Jadi tidak harus dia menunjukkan dia berkuasa atau menunjukkan bagaimana baru kita tahu dia berkuasa, tidak. Ya. Jadi sekarang kalau Allah tidak menyembuhkan kita, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa Allah bukan penyembuh? Kita sakit, lalu kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Lalu Tuhan tidak menyembuhkan. Lalu kita menyimpulkan, kalau begitu Tuhan tidak maha kuasa, dia tidak mampu menyembuhkan saya. Nyatanya saya tidak sembuh. Bisa kita bilang begitu? Ini bagus. Kalau kita bisa, kalau kita bisa bilang begitu, wah berarti Allah itu harus menunjukkan sesuatu baru kita bisa mengerti. Berarti Allah itu berdaulat karena kita mengakui. Kan tidak mungkin. Atau karena dia berbuat sesuatu, baru kita berkatakan dia berkuasa. Kan lucu itu. Jadi jangan sampai menyimpulkan seperti itu. Bisa konyol kesimpulan kita seperti itu. Iya. Ya. Jadi nggak tepat kalau kita memandang bahwa Allah itu tidak berdaulat kalau kita menganggap bahwa dibutuhkan respon dari kita ya. Iya. Salah ya, Om. Iya, salah. Allah itu tetap Allah yang berdaulat apapun atau bagaimanapun keadaan kita ya. Iya. Dan ketika kita meresponi keselamatan dari kita, Allah tidak kekurangan kedaulatannya. Dia tidak kekurangan kemahakuasaan dia hanya karena kita menolak. Jangankan menerima, menolak aja. Dia tidak akan kehilangan kuasanya. Kita menerima tidak menambah kedaulatannya, kita menolak tidak mengurangi kedaulatannya ya. Iya betul. Masa karena dia. Jadi tetap kita
Tetapi kita harus bertanggung jawab. Karena kuasanya meminta kita bertanggung jawab. Justru menunjukkan bahwa dia maha kuasa, itu karena kita bertanggung jawab di hadapan dia. Semua bertanggung jawab. Justru kehendak bebas itu menunjukkan bahwa penghakimannya jelas dan penghakimannya adil, dan juga penghakimannya menunjukkan kedaulatannya dia. Ya, dengan kita mengakui bahwa manusia bisa menerima dan menolak, maka kita bisa mengakui bahwa Allah berhak untuk mengadakan penghakiman, ya. Iya, dan justru itulah menunjukkan kedaulatannya. Ya. Tapi kalau dia yang membuat kita berdosa, lalu dia sendiri minta tanggung jawab kita, wah, itu Allah yang bagaimana? Allah yang mengatur sendiri, lalu menghakimi sendiri, lalu apa sendiri? Loh, itu tidak menunjukkan dia hebat. Ya. Justru karena dia bisa mengatur kita seenaknya begitu, dia tidak hebat. Ya. Ya. Nanti kita akan itu masuk artinya kepada begini ya, Pak Robson. Pak Robson, kalau menggunakan remote dan mengendalikan mobil itu dengan mudahnya, itu sebenarnya Pak Robson tidak hebat. Tapi yang paling hebat, Pak Robson tidak menggerakkan apa-apa, mobil bisa berjalan sendiri. Itu hebat, Pak Robson. Menarik. Sekarang kita memandang kehebatan Allah itu bagaimana? Apakah karena Allah meremote maka dia hebat? Nah, ini menjadi masalah. Itu biasa. Coba kalau dia berjalan sendiri tanpa dia buat apa-apa, itu luar biasa. Nah, ini menjadi masalah bagi mereka dari pandangan mereka ketika kita menyimpulkan bahwa dibutuhkan respon dari kita. Lalu mereka menganggap bahwa kalau kita sendiri mengambil keputusan untuk merespon, menerima atau menolak, kita sedang mengabaikan atau merendahkan kedaulatan Tuhan. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan analogi yang Om kasih dari tadi. Juga secara khusus analogi yang Om pakai mengenai tadi hebat atau tidaknya kita dengan menggunakan analogi remote mobil, dengan kita yang mengendalikan dengan apanya itu ya, dengan alat pengendalinya, alat pengontrol. Ini menarik sekali. Justru hebat itu kalau tidak dikendalikan tanpa ada pengendalinya. Itu lebih hebat. Nah, sekarang begini, Pak Robson. Pak Robson buat kupu-kupu yang Pak Robson bisa kontrol. Nah, bagaimana kalau Pak Robson buat kupu-kupu yang dia bisa terbang tanpa Pak Robson kontrol? Pasti orang bilang itu Pak Robson paling hebat, lebih hebat daripada dikontrol. Tetapi Pak Robson bisa mengontrol juga dengan cara yang berbeda. Artinya tinggal diperintahkan, tanpa harus pakai tangan dengan segala, bisa. Jadi sebenarnya Allah itu bisa mengontrol kita sebenarnya. Saya beri contoh. Keledai Bileam. Bisa Allah lakukan itu kalau Allah mau. Tapi dia tidak lakukan itu terus-menerus kan? Tiap kali jalan dijaga, tiap kali di jalan dijaga. Nah, kita orang tua merasa bangga kalau anak kita baru belajar berjalan. Lebih bangga lagi kalau dia bisa jalan sendiri. Tapi apakah kita bisa mengontrol? Bisa. Satu waktu kita menggunakan otoritas orang tua untuk mengontrol. Saya bertanya, apakah kalau anak sudah bisa jalan sendiri, orang tua punya otoritas hilang? Kan enggak. Dia tetap sebagai orang tua. Dia tetap sebagai orang tua. Tapi bukan berarti dia jadi orang tua kalau dia mengontrol, atau dia berkuasa kalau dia mengontrol begitu. Tidak juga begitu. Kira-kira kita ini analogi mungkin begitu ya pemikirannya.
Jadi Tuhan tidak kehilangan kedaulatannya kalau kita menganggap bahwa dibutuhkan respon dari kita atau kita harus merespon Tuhan Iya, ya, betul. Iya, anugerah yang Tuhan iya, berikan. Nah, saya mungkin iya, perlu tambahkan Om dari apa yang Om jelaskan. Sudah jelas sekali menurut iya, saya apa yang sudah iya. Om jelaskan barusan. Nah, menurut saya terkait dengan keselamatan, bahwa kedaulatan itu harus dipahami dalam pengertian bahwa Allah menyediakan keselamatan. Kalau Allah tidak menyediakan keselamatan, maka mustahil untuk kita bisa selamat. Tapi jangan dipahami bahwa kedaulatan Tuhan itu dalam pengertian bukan hanya menyediakan keselamatan, tapi siapa yang bakal selamat pun sudah Dia yang tentukan. Nah, ini sudah bertabrakan secara teologis dan filosofis. Secara filosofis, jadi kehilangan makna kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk apa Dia berikan kehendak bebas kepada kita kalau ternyata keputusan final itu sudah dibuat oleh Tuhan dari sejak kekal. Menjadi tidak tepat dipahami secara filosofis kalau dipandang seperti itu. Jadi kedaulatan itu dalam pengertian bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi umat manusia, yang mana kalau Allah tidak menyediakan keselamatan itu, mustahil untuk manusia bisa selamat. Jadi kita bukan hendak menegaskan adanya usaha untuk bisa selamat dengan kita menegaskan perlu respon. Respon itu bukan usaha manusia untuk selamat. Itu kekeliruan dari orang-orang yang salah memahami respon atau tanggung jawab. Karena kalau dianggap bahwa respon atau tanggung jawab itu sebagai usaha, maka menjadi susah untuk kita memahami mengapa Tuhan meminta atau menuntut respon dan tanggung jawab dari kita, yang mana ada bahaya nyata yang akan kita alami atau kita terima kalau kita tidak memenuhi respon dan tanggung jawab yang diinginkan dari kita. Contoh, Yohanes 5 ayat 24, Om. Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya. Nah, ini kan ayat yang menegaskan perlunya respon dan tanggung jawab. Nah, orang-orang yang melihat Injil Yohanes, mereka yang memegang doktrin predestinasi atau providensia, merasa bahwa Injil Yohanes ini sebagai kitab yang sangat mendukung kuat pengajaran mereka. Tetapi saya melihat bahwa mereka itu tidak melihat dengan proporsional atau tidak melihat dengan baik atau dengan fair Injil Yohanes, di mana Injil Yohanes bukan hanya menekankan kedaulatan Tuhan, tetapi Injil Yohanes juga menekankan perlunya tanggung jawab dari setiap orang yang percaya. Ya, betul. Termasuk Matius 5 ayat 24, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya. Nah, kalau memang kita menjadi percaya, itu pun karena Tuhan sudah tentukan, ngapain Dia menuntut kita untuk menjadi percaya? Apalagi kalau Dia sudah tahu bahwa kita akan percaya atau tidaknya. Ngapain Dia menuntut kita untuk percaya kepada Dia atau meresponi Dia? Atau Allah menjadi frustasi dengan orang-orang yang tidak meresponi Dia atau orang-orang yang menolak Dia. Contoh Matius 27 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, berulang-ulang kali aku hendak mengumpulkan engkau sama seperti induk ayam yang hendak mengumpulkan anaknya. Ngapain Tuhan meratapi nasib Yerusalem yang menolak Dia kalau memang Yerusalem yang menolak Dia karena ditetapkan sama Dia? Sama Yohanes 5 ayat 39, Om. Yohanes 5. Yohanes 5 itu ayat 39 sampai ayat 47 mengenai pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang menolak Dia atau tidak percaya kepada Dia. Mengapain Allah atau Yesus menjadi gusar dengan respon dari pemimpin-pemimpin Yahudi yang menolak Dia kalau mereka itu menolak Dia karena ditetapkan oleh Tuhan? Kan aneh sekali. Tuhan mempersoalkan penetapannya, di mana pemimpin Yahudi itu menolak Dia, lalu Dia mempersoalkan penolakan orang Yahudi. Menjadi aneh kalau kita menganggap bahwa penolakan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, lalu Tuhan menjadi gusar atau mempersoalkan penolakan orang itu. Nah, apalagi puncaknya kalau kita masuk kepada Yohanes 15, Om. Nah, nanti ini kita boleh panjang lebar, Om. Yohanes 15, tapi waktu udah mau habis, tapi lumayan lah, 11 menit lagi. Yohanes 15, mengenai pokok anggur yang benar. Yohanes 15, Om, pokok anggur. Terus?
Ya, di situ kan Tuhan Yesus pertama menegaskan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, Bapa pengusahanya. Dengan kata lain, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Bahwa Yesuslah yang membuka pintu keselamatan. Sesuatu yang tidak mungkin bisa diupayakan atau diusahakan atau diperjuangkan oleh manusia. Nah, itu kedaulatan Tuhan menyediakan keselamatan. Lalu Allah yang sudah menyediakan keselamatan meminta kita untuk merespon Dia, yang mana kalau kita tidak memenuhi respon kita atau tanggung jawab kita, Allah bisa menolak kita dengan memotong kita dan mencampakkan kita ke dalam api. Ya. Bagaimana menurut Om? Kalau tidak menghasilkan buah, kita kan diminta menghasilkan buah. Itu kan bicara tentang respon atau tanggung jawab. Iya, betul. Yang kalau kita tidak penuhi, kita akan dipotong. Apalagi nanti kalau kita merujuk kepada Roma pasal 11. Dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Nah, bagaimana menurut Om? Ya. Jadi kalau kita bicara ini, Injil Yohanes ini, tidak bisa memang kita hanya satu ayat begitu tanpa melihat ayat yang lain. Benar sekali. Jadi bukan hanya ambil. Jadi begini, ini kan ada ayat-ayat yang fatal yang dipakai untuk membenarkan satu argumen. Contoh yang dipakai seperti Yohanes 6 ayat Yohanes 6 ayat 44. Wah, ini kan ayat yang menarik. Lalu bilang gini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kata ditarik, kalau Tuhan tidak tarik, dia tidak datang. Itu kan baca ayat yang lepas-lepas dari ayat yang lain. Coba kita baca ayat 45. Baca ayat 45 itu sudah jelas. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi mereka ditarik dengan cara bagaimana? Dengan cara mendengar, setelah itu menerima. Jadi ditarik itu bukan tarik seperti, mohon maaf ya, saya pernah lihat ada orang narik anjing pakai seleng. Cara bunuhnya pakai begitu. Mereka pikir Allah menarik orang seperti itu. Ditarik begitu saja. Pokoknya apa ditarik. Padahal penjelasan di bawah jelas. Mendengar dan menerima. Itu yang datang. Itu yang ditarik. Jadi ada respon. Setelah mendengar, mereka menerima. Itu tidak bertabrakan dengan Roma. Roma juga mereka yang mendengar Injil, imannya timbul. Menerima. Jadi tidak mungkin orang itu tidak dengar, tahu-tahu karena dipilih langsung bisa selamat. Karena ditarik. Tahu dipilih dia bisa ditarik. Lalu ditarik. Loh, ditarik dengan cara bagaimana? Oke, saya percaya ditarik. Tapi pertanyaannya, ditarik dengan cara apa? Kan jelas Alkitab. Dengan mendengar, lalu menerima. Itu jelas. Kalau itu dibuang saja, hanya pada ayat yang di atas, rusak semua pengertian kata ditarik itu. Jadi Om, jadi ada mekanisme Bapak menarik kita ya. Iya, betul. Ada mekanismenya. Iya, bahkan penetapan Allah terhadap keselamatan itu ada mekanisme. Makanya Efesus 1 ayat 4, di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ada kata di dalam. Kalau kita tidak di dalam Dia, kita tidak dipilih. Di dalam Dia, kita dipilih. Jadi kita dipilih dengan catatan di dalam Dia. Walaupun itu dalam kemahatauan Allah sebelumnya sudah ditetapkan. Tetapi ditetapkan itu tidak terlepas kata itu pada anak kalimat atau ada hubungannya dengan kata di dalam Dia. Jadi penetapan itu ada mekanisme. Nah, sekarang kalau penetapan konyol, itu kan berpikir begini. Bahwa Allah memilih sebagian. Loh, Allah memilih sebagian kapan? Kan Allah memilih kita sebelum setelah kita jatuh dalam dosa. Padahal Allah memilih kita sebelum kita berdosa. Tetapi pemilihan itu menjadi ada mekanisme karena ada kata di dalam Dia. Jadi harus ada kata menerima.
menerima di situ, mendengar dan menerima. Jadi jelas mendengar dan menerima itu yang datang kepadaku. Jadi kalau orang tidak mendengar dan menerima bisa datang nggak? Jadi ajakan itu seperti seekor induk ayam yang memanggil anaknya. Saya ini pelihara ayam di kampung tahu. Ayam kalau ayam betina manggil anaknya itu. Kalau dia panggil anaknya dengar, anak itu yang datang. Jadi cara dia menarik anaknya itu dengan suaranya. Di sini Alkitab jelas kata mendengarkan dan menerima. Setelah mendengar, dia terima itu datang kepadaku. Itu datang. Jadi ayam itu bisa datang. Datang ke induknya masuk di bawah. Itu menarik itu. Ilustrasi itu betul. Dan tidak ada kesalahan dalam ilustrasi itu. Itu sangat betul. Itu akan menjadi lebih menarik ketika kita mengkaitkannya dengan Yohanes 10 ayat 27, Om. Yohanes 10 ayat 27. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini menjadi semakin menarik ketika kita mengkaitkannya dengan ayat ini, Om. Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Tadi Om menggunakan analogi induk ayam ketika memanggil anak-anaknya dengan memperdengarkan suaranya. Iya, betul. Nah, kurang lebih Yesus inilah sebagai anak Allah yang lahir, yang hadir untuk Allah menarik orang datang kepada Dia. Melalui apa yang Yesus ajarkan, melalui diri Yesus, keselamatan itu datang. Keselamatan itu bisa ada untuk dia. Iya, Pak Robson, ini ayat ini tentang domba ini, ada banyak hal yang mereka coba menjelaskan ini. Jadi begini, gembala itu hanya mati untuk domba-dombanya, dia tidak mati untuk semua domba. Sebagian orang, domba-dombanya saja dia mati bagi domba-dombanya. Tapi menjadi pertanyaan, ini ayat ini tidak ada hubungannya dengan Yesus mati untuk sebagian orang loh. Kenapa saya katakan? Memang kelihatannya ayat itu bunyinya begitu. Bahwa aku memberikan nyawa kepada domba-dombaku. Pertanyaannya, loh, dia memberikan nyawa kepada domba-dombanya karena itu domba-dombanya. Dia tidak mati untuk mendapatkan dombanya. Di sini tidak bilang dia mati untuk mendapatkan dombanya, karena itu sudah dombanya. Buat apa dia mati untuk dombanya? Pak Robson bisa paham ya dari ini? Kalau saya punya domba, saya mati untuk dapat domba saya, kan aneh. Kan tidak perlu Anda mati, karena itu sudah domba Anda. Anda tidak mati untuk mendapatkan domba Anda. Anda mati untuk mempertahankan domba Anda, itu masuk akal. Artinya bahwa mati yang dimaksud di sini itu bukan mati untuk mendapatkan domba. Mati di sini untuk menjaga dombanya. Yang dia sudah kenal. Artinya kalau kita sudah jadi orang percaya, kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan bela kita. Jadi tidak ada urusan mati di kayu salib di sini nih. Ayat ini. Kalau dia mati di kayu salib untuk dombanya, berarti jadi aneh. Buat apa dia mati? Ya, bisa paham ya kira-kira ya, Pak Ruson. Ini bagus sekali angle atau penjelasan yang Om baru saja berikan. Nah, saya tambahkan sedikit terkait dengan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, Om. Nah, pertama, ayat ini tidak tepat kalau dipakai untuk meneguhkan pandangan mereka mengenai predestinasi yang menjunjung kedaulatan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat. Kurang tepat kalau dipahami dalam pengertian itu, bahwa dari sejak kekal Allah sudah menentukan sebagian orang untuk selamat, dan yang sebagian untuk selamat itulah Tuhan Yesus mati. Nah, kurang tepat untuk dipahami dalam pengertian itu. Yang kedua, kurang tepat kalau dipahami bahwa manusia dalam tanda petik tidak perlu merespon, karena ayat ini tenses yang digunakan itu kala kini, Om, present.
Jadi ketika kita mengkonversi dalam kalimat kala kini, bunyinya jadi begini ayatnya. Domba-dombaku terus mendengar suaraku, dan aku terus mengenal mereka, dan mereka terus mengikut aku, dan aku terus memberi hidup yang kekal. Jadi hal ini benar, namun kalau kita terus percaya, terus mengikut Yesus, dan tinggal di dalam Dia. Nah, kalau kita tidak seperti itu, kita tidak mungkin bisa selamat. Jadi ada respon dan tanggung jawab yang harus kita penuhi. Waktunya habis, Om. Tuhan Yesus memberkati. Nanti